Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Rizky Erwanto, spesialis keperawatan komunitas. Saya sebagai dosen atau praktisi keperawatan gerontik atau lansia. Saya sebagai direktur program Yayasan Indonesia Ramah Lansia dan juga sebagai ketua Pusat Kajian Kelanjut Usiaan atau Respati Center for Aging Studies, Rikes Unrio. Sahabat ramah lansia dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat ini di seluruh dunia sedang dihebohkan dengan adanya wabah pandemik coronavirus atau COVID-19. Hal ini menjadi perhatian semua pihak, tidak terkecuali lansia. Lansia menjadi perhatian yang sangat penting karena lansia termasuk kelompok atau populasi yang beresiko terkena COVID-19. Kenapa? Yang pertama adalah pada lansia mengalami beberapa macam penurunan daya tahan tubuh atau imunitas. Imunitas ini sangat penting untuk melawan adanya benda asing di luar tubuh, salah satunya virus. Sehingga apabila daya tahan tubuh menurun, maka mudah sekali virus tersebut masuk ke dalam tubuh lansia. Yang kedua adalah prevalensi atau angka kejadian penyakit degeneratif atau penyakit akibat penuaan, misalnya artritis atau penyakit sendi, penyakit jantung, hipertensi, kanker, diabetes, penyakit paru menahun, itu meningkat seiring dengan peningkatan usia, sehingga akan memperparah kondisi lansia tersebut apabila mengalami infeksi COVID-19. Yang menjadi masalah saat ini adalah masih banyak sekali orang yang tidak tahu dan tidak menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat virus tersebut, atau di dalam dirinya menjadi agen pembawa virus atau dikenal sebagai karier. Karena pada orang tersebut sama sekali tidak menunjukkan tanda dan gejala terinfeksi virus COVID-19. Tidak demam, tidak sesak nafas, tidak nyeri tenggorokan. Namun di dalam tubuhnya ada virus COVID-19. Banyak orang, terutama orang yang masih muda, yang merasa tubuhnya masih sehat, masih fit, tidak mau membatasi aktivitas fisik, atau istilahnya adalah physical distancing atau social distancing. Masih suka keliling, nongkrong, berkerumun di luar rumah, karena persepsi mereka yang bisa sakit hanya orang yang daya tahan tubuhnya lemah saja, hanya lansia saja. Justru inilah yang paling berbahaya, karena mereka bisa menjadi karier atau pembawa virus kepada orang-orang yang rentan, terutama pada lansia. Untuk itu, di video ini saya akan membagikan informasi tentang seberapa besarkah lansia dapat terinfeksi virus COVID-19, atau seberapa besarkah orang-orang yang sehat tadi atau masih fit tadi dapat menularkan kepada lansia. Baik, kita pahami dulu istilah case fatality rate atau CFR, yaitu adalah angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu pada periode waktu tertentu dibagi jumlah kasus dari penyakit tersebut. Pada slide ini nampak bahwa angka persentase CFR COVID-19 di dunia terbanyak pada usia di atas 80 tahun. Semakin meningkat usia, maka jumlah persentase juga meningkat. Di referensi lain juga sama, bahwa angka persentase fatality rate tertinggi pada usia di atas 60 tahun. Berikutnya di Korea Selatan, bahwa angka persentase fatality rate tertinggi
terjadi pada usia di atas 60 tahun. Berikutnya di US juga sama, bahwa persentase fatality rate tertinggi terjadi pada usia di atas 65 tahun. Berdasarkan data ini bahwa kasus yang meninggal dikarenakan adanya penyakit penyerta sebelumnya yang dikenal dengan istilah penyakit komorbid. Terlihat bahwa penyakit komorbid atau penyakit penyerta yang paling banyak adalah kardiovaskuler atau penyakit jantung, diabetes, kronik respiratorium atau penyakit paru menahun, dan kanker. Perlu kita ketahui bersama bahwa penyakit komorbid ini berkaitan dengan penyakit degeneratif yang sering terjadi pada lansia. Berikutnya adalah di Indonesia, bahwa jumlah kasus pasien terbanyak berada di usia 50-59 tahun. Yang menjadi perhatian adalah jumlah terbanyak kedua berada pada usia 30-39 tahun. Bisa dimungkinkan pada usia ini masih belum terjadi komplikasi yang berat dan memiliki tingkat penyembuhan yang tinggi dibandingkan dengan lansia. Sekali lagi bahwa ini adalah data pasien COVID-19, bukan data kematian akibat COVID-19. Pertanyaan yang penting adalah, kira-kira siapa yang harus diwaspadai yang dapat menularkan COVID-19 ke lansia? Seperti ilustrasi gambar ini, bahwa saat ini kita tidak tahu sedang membawa virus atau tidak. Saat keluar rumah, apakah kita akan tertular virus dari orang lain, atau justru kita yang akan menularkan virus ke orang lain? Semua tidak ada yang tahu karena virus ini tidak terlihat, dan bahwa yang ada di dalam tubuhnya terdapat virus pun belum tentu menunjukkan tanda dan gejala seperti demam, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Inilah yang dinamakan karier atau pembawa virus, namun tidak ada tanda dan gejala. Berikut ciri-ciri seorang karier, diantaranya adalah yang pertama, asimptomatik atau tanpa gejala. Sebenarnya ini yang banyak dikhawatirkan karena merasa dirinya tidak sakit. Kasus asimptomatik ini kian berkembang sangat luas. Seperti yang dimuat di laman South China Morning Post, terdapat lebih dari 20% kasus asimptomatik dari Korea Selatan, lebih dari 30% kasus asimptomatik dari Jepang dan China. Setiap pasien COVID-19 asimptomatik ini biasanya mengalami gejala hanya 5 hari, meskipun masa inkubasi dalam beberapa kasus bisa selama hampir 3 minggu. Berikutnya yang kedua adalah kebanyakan karier berusia muda. Benjamin Cowling, seorang profesor epidemiologi dan biostatistik di Universitas of Hong Kong, mengatakan ada bukti yang jelas bahwa orang yang terinfeksi dapat menularkan infeksi sebelum gejala muncul. Ada banyak laporan penularan sekitar 1-2 hari sebelum timbulnya gejala. Sementara Hiroshi Nishiura, seorang ahli epidemiologi dari Universitas Hokkaido, dalam International Journal of Infectious Disease mengatakan rasio asimptomatik bisa lebih tinggi di usia muda daripada usia dewasa dan lansia. Yang ketiga adalah antibodi lemah. Secara ilmiah, memang seseorang yang imunokompeten berarti memiliki sistem kekebalan tubuh yang berfungsi dengan baik, sehingga tubuh mampu meningkatkan respon kekebalan yang tepat. Namun seseorang juga bisa menjadi imunokompromis, kebalikan dari imunokompetens, yaitu sistem kekebalan tubuh melemah, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Setiap individu memiliki sistem kekebalan tubuh yang kompleks dalam melindungi tubuh terhadap penyakit menular. Agar berfungsi dengan baik, sistem kekebalan tubuh itu harus mampu mengenali patogen atau sistem pengganggu asing di luar tubuh, seperti bakteri, virus, parasit, dan tubuh akan mengirim suatu perlawanan atau tentara untuk melawan zat asing tersebut. Karena patogen virus COVID-19 dapat dengan cepat berubah dan beradaptasi,
mereka kadang-kadang dapat menghindari deteksi oleh sistem imunitas dalam tubuh kita. Ketika ini terjadi, biasanya seseorang bisa merasa sakit, lemah, mengalami kesulitan melawan penyakit yang telah mengambil alih tubuh kita. Dalam kasus coronavirus ini, seorang peneliti dari University of Melbourne, orang yang sistem imunnya bagus, hanya mengalami gejala ringan hingga sedang dan sembuh lebih cepat daripada umumnya. Yang keempat adalah kehilangan indera penciuman dan perasa. Berdasarkan data dari American Academy of Otolaryngology, bahwa kalau indera penciuman yang hilang atau berkurang adalah gejala signifikan yang terkait dengan COVID-19. Dan mereka telah terlihat pada pasien yang akhirnya dites positif tanpa gejala lainnya. Baik, selanjutnya kita lihat ilustrasi kasus. Kita ilustrasikan kasus ini misalkan di suatu wilayah, di suatu ketika ada 4 orang, yaitu adalah A, B, C, dan D. Misalnya si A ini adalah karier atau pembawa virus yang baru saja kontak atau baru pulang dari luar negeri di negara epicentrum COVID-19. Pada suatu saat si A ini mau pulang ke rumah, akan ketemu dengan orang tuanya, si C. Pada saat perjalanan, si A ini bisa saja ketemu banyak orang yang tidak dikenalnya. Si A ini sudah ketemu dengan orang tuanya, si C. Dan kebetulan C ini sudah lansia. Karena daya tahan tubuhnya menurun, maka si C mudah sekali untuk tertular. Sampai saat ini si A belum tahu kalau dirinya positif COVID-19 karena karier dan belum ada tanda dan gejala. Ini yang dikatakan ODP atau orang dalam pemantauan. Pada suatu ketika si A sudah menunjukkan tanda dan gejala COVID-19 dan akhirnya dirawat. Ini yang dikatakan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Dan beberapa hari sudah keluar hasilnya bahwa si A positif COVID-19. Siapa saja yang pernah kontak dengan si A akan dilacak, seperti halnya si C tadi. Namun, yang menjadi masalah adalah kita tidak bisa melacak si B karena si A tidak kenal dengan si B. Dan B pun juga tidak menyadari kalau dirinya pernah kontak atau bertemu dengan si A. Sampai saat ini si B bisa juga menjadi karier yang baru. Sementara si D masih aman karena masih di rumah saja dan belum pergi. Suatu ketika si D keluar rumah dan mungkin saja bertemu atau berpapasan atau kontak dengan si B, sehingga D dapat menjadi seorang B yang baru atau menjadi seorang karier yang baru lagi atau B2. Dalam 2 minggu siapapun yang menjadi B kemungkinan besar akan menunjukkan gejala, karena masa inkubasi virus corona adalah 14 hari. Berat dan ringannya gejala yang terjadi tergantung dari kondisi tubuh seseorang. Semakin meningkatnya usia dan adanya penyakit penyerta tadi, maka akan semakin berat kondisi yang dialami oleh pasien tersebut. Sahabat ramah lansia dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.